Kembali lagi dengan keluarga antik. Kali ini aku bakal bahas tentang yang sudah banyak masuk di kolom komentar di video aku sebelum-sebelumnya. Itu mengenai kista. Jadi, ramuan apa sih yang udah diminum selama punya kista gitu kan ya? Dan mungkin banyak yang tanya gimana cara bikinnya, gimana bentuk daun sirsaknya, gimana sih cara dapetin si bekatul beras merahnya itu yang katanya susah didapat. Dan ada beberapa tipe dan Omi baru ketemu, kenapa Omi baru bikin, aku baru bikin videonya kali ini, karena baru ketemu si bekatul yang pas banget pas waktu Omi berobat atau Omi lagi, aku minum waktu itu. Jadi ada beberapa di pasaran itu tipe bekatulnya itu yang tidak sesuai. Jadi udah beli, oh bukan ini, beli lagi bukan ini. Nah ini yang terakhir dibeli itu sama persis dengan yang aku minum di 7 tahun yang lalu pas aku kena kista. Nah, jadi aku mau jelasin dulu ya yang awalnya mengenai daun sirsak. Apa sih itu daun sirsak nih? Ada yang tanya gimana cara ngolahnya, gimana cara merebusnya. Nih, aku mau jelasin. Namanya daun sirsak. Nih, kalian bisa lihat. Ini daun sirsak. Ini daun sirsaknya yang bagus, jadi warnanya tuh kayak gini. Dia tuh nggak tua tapi juga nggak muda dan besar-besar seperti ini. Ini ada 10 lembar. Nih. Jadi bisa bisa lagi. Jadi ada yang tanya daun sirsak tuh kayak mana? Pohon itu yang gimana sih? Ada juga yang tanya sirsak tuh kayak mana sih? Nih, sirsak tuh kayak gini, pohonnya kayak gini. Nah, biasanya itu di kampung-kampung tuh masih banyak. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu susah nyarinya. Jadi kayak harus cari kayak ke daerah-daerah yang kayak di Depok atau yang masih banyak pohonnya seperti itu. Nah, ini nih yang bagus itu daun sirsak yang fresh. Jadi kita bakal bahas apa yang aku minum selama aku kena kista dan apa aja yang selama apa aku minum daun sirsak ini gitu kan. Daun sirsak ini aku rebus dengan air sekitar 750 ml. Itu sama seperti 3 gelas belimbing, tau gak? 3 gelas belimbing yang segede gini nih, itu 3 kali. Jadi 750 ml lah ya. Nah, kalian rebus sampai jadi 1 gelas. Warnanya itu bakal berubah seperti warna teh. Nah, kalian rebus dari 3 gelas sampai dengan jadi 1 gelas. Nah, itu langsung diminum. Nah, untuk si daun sirsaknya ini, kalian bisa pakai 2 kali, pagi dan sore. Jadi pagi, biasanya ini aku sebelum berangkat kerja, aku rebus dulu, minum. Terus nanti daun sirsaknya ini, aku simpen masih di pancinya. Nanti sore, pas aku pulang, aku masukin lagi airnya 3 gelas, terus aku rebus lagi jadi 1 gelas. Jadi, si daun sirsaknya ini bisa dipakai 2 kali, karena di Jakarta kan susah ya nyarinya untuk daun sirsak yang fresh kayak gini. Jadi tuh dipergunakan sebaik mungkin, dan kata tempat aku berobat alternatif juga bisa dipakai 2 kali direbus, 2 kali rebus gitu. Jadi kalian bisa pakai ini pagi dan sore. Jadi setelah sore kalian bisa langsung buang. Nah, besoknya paginya kalian pakai daun sirsak yang masih baru lagi atau yang masih fresh seperti itu. Nah, ada yang tanya lagi, boleh nggak ya dicampur dengan yang lain? Nah, kalau ditanya seperti itu, jujur, aku tuh minum bener-bener pure cuman air rebusan sirsak sama daun sirsak, air rebusan air putih dan daun sirsaknya aja. Cuma minum itu aja. Jadi direbus dengan 3 gelas air jadi 1 gelas, langsung minum. Habis itu, kalau kalian mau, karena kan rasanya rada-rada getir. Nah, setelah minum, biasanya kalau aku mau ambil pakai madu, aku sendokin madu 1 sendok, aku minum. Tapi tidak dicampur di air rebusannya. Jadi setelah minum kan ada getir tuh rasanya. Nah, baru minum si madunya gitu. 1 sendok buat ngilangin rasa getirnya aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada yang tanya boleh nggak dicampur yang lain? Nah, itu aku kurang tahu ya. Ini aku menurut versiku aja dan yang sudah aku lakukan selama 2 bulan full.
minum rebusan daun sirsak ini untuk nyembuhin kista aku. Dan kalau ada yang tanya lagi, seperti ini. Boleh nggak dicampur dengan dibarengi dengan minum obat atau vitamin kimia lainnya gitu kan? Nah, aku sih disarankan oleh tempat aku berobat tidak dicampur dengan vitamin apapun atau vitamin dari dokter atau obat sedang minum obat gitu kan ya, tidak sedang minum obat yang lainnya. Jadi pure hanya minum daun sirsak sama makan aja gitu kan, sama makanan yang bernutrisi baik gitu. Jadi kalau ada yang tanya boleh nggak dicampur dengan obat dokter, aku tidak sarankan, dan karena ini sesuai versi aku dan yang sudah diberikan oleh tempat aku berobat alternatif seperti itu. Terus ada yang tanya lagi seperti ini, kalau lagi hamil masih ada kista boleh minum daun sirsaknya nggak? Nah jujur aku selama 2 bulan itu minum daun sirsak, bulan selanjutnya itu aku positif hamil. Dan posisinya ketika aku periksa ke dokter, itu kistaku masih ada. Jadi ukurannya mengecil setengah dari ukuran awal sebelum aku minum daun sirsak. Tapi jadi kistanya masih ada. Dan dokter sampaikan, is okay, karena gini ya, ini menurut dokter aku, kalau dokter yang lain itu menyarankan, tidak disarankan hamil berbarengan dengan kista. Tapi kalau kata dokter aku, kita bismillah aja, kita coba. Yang penting ibu pantang 5 makanan. Jadi ada beberapa pantangan yang tidak boleh dimakan saat ibu hamil disertai dengan adanya kista gitu kan. Karena dokter bilang vitamin yang dokter berikan itu juga menjadi vitamin buat si kistanya. Jadi sama-sama nih. Jadi di dalam perut itu si kista dan si janin akan berjuang. Siapa yang menang? Kalau misalkan janin yang menang, kistanya bakal hilang. Tapi kalau misalkan kista yang menang, janinnya yang bakal kalah gitu, seperti itu. Gimana caranya buat si janinnya biar survive dan menang? Itu ibu harus jaga makan. Jadi diet makannya itu ada beberapa pantangan yang tidak boleh dimakan. Nanti aku bakal share di akhir video makanan apa aja yang tidak boleh dimakan saat kita terkena kista. Ini sama seperti yang disampaikan oleh tempat aku berobat alternatif. Pantangannya itu sama yang dokter sampaikan gitu. Nah selanjutnya waktu haid masih minum daun sirsaknya nggak? Seperti ini pertanyaan sebelumnya. Waktu haid masih minum daun sirsaknya nggak? Selama 2 bulan aku tuh minum daun sirsaknya itu full, tidak ada jeda. Jadi aku minum selama 2 bulan tidak ada jeda. Nah kalau untuk tempat aku berobat itu hanya menyarankan aku stop ketika aku positif hamil. Jadi ketika dinyatakan hamil atau garis 2 test pack-nya, ibu stop ya minum daun sirsaknya. Jadi langsung di stop. Jadi begitu aku positif hamil, aku langsung stop si rebusan daun sirsaknya ini. Dan aku langsung ke dokter. Dan dokter pun disarankan tidak boleh makan 5 pantangan berikut yang akan aku sampaikan di akhir video, seperti itu. Nah, itu beberapa pertanyaan mengenai daun sirsak ya, apa yang nggak boleh dibarengin dengan apa, seperti itu. Nah selanjutnya yang sering banget ditanyain di video aku sebelumnya itu bekatul beras merah. Bekatul beras merahnya itu gimana sih, dapetinnya di mana? Nah ini yang aku punya itu sama seperti yang aku minum 7 tahun yang lalu. Bentuknya tuh sama kayak gini. Kalau yang banyak beredar sekarang itu kan dia bentuknya instan, warnanya tuh lebih ke kuning. Dan dia kalau diseduh tuh jadi kayak kopi. Nggak ada, ya kayak minuman instan biasa gitu kalau diseduh. Kalau yang banyak di pasaran, yang ramai di pasaran gitu kan. Nah ini aku ketemu di salah satu Pak. Nah sama seperti pokoknya aku ketemu di salah satu di e-commerce. Nanti aku kasih linknya di video, jadi tinggal lihat aja di description-nya. Nah
ini sama seperti yang 7 tahun aku minum. Jadi dia tuh kalau diseduh bakal jadi kayak ibu tahu bubur bayi. Nah, itu dia bakal ngegumpal seperti itu, teksturnya mirip-mirip seperti itu. Nah, kalau si bekatul ini, itu bisa dicampur dengan madu. Boleh. Jadi, begitu diseduh, kan dia jadi kayak bubur tuh. Tinggal tambahin madunya aja dikit, biar ada rasa manis-manisnya. Karena rasanya kayak, tekstur tuh kayak dedek ayam. Ya, emang dedek ya, maksudnya kayak, kayak bubur gitu. Nah, ini bisa dicampur dengan madu untuk minumnya, seperti itu. Nah, ini aku minum di bulan kedua. Jadi kalau si daun sirsak ini aku minumnya 1 bulan pertama, 2 bulan full tanpa jeda, masuk 3 bulan aku positif hamil dan aku langsung stop. Kalau ini, jadi di bulan keduanya. Jadi di bulan pertamanya itu, kalian minum ini aja sehari 2 kali, pagi dan sore, rebusan air ini pagi dan sore. Nah, nanti malamnya mau tidur, di bulan keduanya, kalau yang di bulan pertamanya cuma rebusan daun sirsak aja. Nanti di bulan keduanya, kalian minum dibarengin sama yang si bekatulnya. Jadi di bulan kedua, paginya kalian minum rebusan ini, sorenya minum rebusan daun sirsak, malamnya mau tidur, kalian minum si bekatul beras merahnya gitu. Nah, suaminya juga kalau buat yang mau program ya, maksudnya kayak suaminya ini biar buat program hamil, suaminya juga suruh minum juga gitu. Nah, ini kalau nggak salah itu satu sendok makan ya, atau 2 sendok makan, pokoknya jadi 1 gelas belimbing itu 250 ml air kurang deh kalau nggak salah, apa 200 ml gitu diseduhnya. Nah, nanti kalian minumnya pas mau tidur. Nah, ini di bulan kedua. Nah, di bulan ketiganya, aku waktu itu positif hamil, jadi begitu positif hamil, aku stop semuanya, aku cuma minum vitamin dari dokter, seperti itu. Nah, si bekatul ini itu tuh mengandung vitamin B. Jadi ini nih fungsinya itu buat menyuburkan. Karena kan pada saat aku berobat alternatif, sebenarnya tujuan utamanya itu hanya untuk menghilangkan kistanya. Jadi tujuan awal kita berobat alternatif itu buat menghilangkan kistanya. Cuman karena emang sudah menikah juga, jadi nggak ada salahnya buat coba menyuburkan juga. Jadi kan aku datang ke tempat alternatif itu 2 kali. Pertama, aku disaranin buat minum ini pagi dan sore selama 1 bulan. Jadi beliau sampaikan, ntar bulan depan datang lagi ya Bu. Nah, bulan depan datang lagi, aku tetap sama disuruh minum daun sirsak juga sehari 2 kali, plus ditambahin suruh minum ini di bulan keduanya. Dan alhamdulillah di bulan ketiganya itu aku positif hamil, walaupun pas diperiksa ke dokter masih ada kistanya. Ukurannya setengah dari pas awal aku belum minum si daun sirsak ini. Setidaknya mengecil. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang buat teman-teman yang sedang menghadapi kista, satu sih sebenarnya yang disampaikan sama dokter dan tempat aku berobat, itu nggak boleh stres dan nggak boleh banyak pikiran tuh, maksudnya nggak boleh stres mungkin ya, jangan stres gitu, karena itu bakal mempengaruhi hormon. Jadi harus happy, jangan terlalu dipikirkan, dijalinin aja, karena aku tahu pasti itu nggak mudah, apalagi buat ibu-ibu atau yang sedang program hamil. Itu pasti di alam bawah sadar tuh pasti kepikiran terus sama waktu aku ngejalanin itu 1 tahun kosong belum punya anak, itu kan rasanya campur aduk banget ya, dari kanan kiri segala macam. Cuman untung ketemu suami dan mertua serta keluarga yang support, jadi itu ngebantu juga. Kita nggak boleh stres, kita selalu happy, jadi itu ngaruh buat ke hormonnya kita juga. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa tinggalin aja komen di video ini, nanti aku insya Allah bakal aku jawab dengan pakai VT selanjutnya, atau aku bales di kolom komentar. Nah, untuk video selanjutnya aku bakal bikin cara
buat si daun sirsak ini sama si bekatul ini. Nanti aku jadi bakal tutorialin cara bikinnya. Itu aja yang aku bisa sharing. See you next time. Bye. Oh ya, teman-teman juga harus rajin kontrol ke dokter untuk cek kondisi kistanya. Jika dokter sampaikan sudah urgent dan harus ditindak, teman-teman juga harus ikutin prosedur dokter ya. Bye!